Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengaku perintah impor gula datang dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo demi meredam gejolak harga pangan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Charles Sitorus digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dihadirkan sebagai saksi mahkota. Tom Lembong awalnya mengaku hanya melanjutkan kebijakan Mendak periode 2014-2015 Rahmat Gobel terkait penugasan impor gula ke PT PPI di depan Majelis Hakim. Tom mengatakan perpanjangan penugasan ke PT PPI dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gula. Ia mengklaim perpanjangan itu sebagai tindak lanjut hasil diskusi rapat koordinasi tingkat kementerian. Namun Tom Lembong akhirnya menceritakan jika Presiden saat itu, yakni Joko Widodo, pernah memerintahkan impor gula. Perintah tersebut disampaikan langsung Jokowi saat bertemu Tom Lembong di sidang kabinet. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana, biasanya perikanan di Istana Bogor, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Ya, pemirsa, hari ini Thomas Lembong menjalani sidang dan diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, untuk mengetahui seperti apa jalannya sidang, kita sudah bergabung dengan rekan Yasmin Atania. Selamat siang, Yasmin. Ya, Yasmin, bagaimana jalannya sidang Tom Lembong hingga saat ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Sidang hari ini dengan terdakwa Tom Lembong baru akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun untuk saat ini sedang berlangsung sidang di kasus yang sama namun dengan agenda yang berbeda, yakni mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU. Ada 2 orang saksi dari pihak BUMN begitu ya. Maksud kami dari Kementerian Perdagangan, untuk 5 orang terdakwa dari pihak swasta. Kemudian juga sebelumnya Majelis Hakim menjadwalkan terkait dengan sidang Tom Lembong digelar kemarin, Senin kemarin. Namun sejak Senin pagi Tom Lembong sudah menghadiri sidang namun dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa lain, yakni adalah Charles Sitorus, merupakan ex-direktur pengembangan bisnis PT PPI. Kemudian dengan alasan fisik seharian telah menjalani persidangan sehingga Majelis Hakim mengumumkan untuk persidangan Tom Lembong digelar pada hari ini pada pukul 2 siang nanti. Ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Tom Lembong di hari kemarin, khususnya terkait dengan pernyataan ini membantah. Tom Lembong membantah pernah memberikan izin kepada PT PPI untuk melakukan impor gula. Menurutnya, ia mengakui telah menerbitkan surat terkait dengan penugasan kepada PT PPI, namun hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Menteri Perdagangan sebelumnya yang menjabat. Kemudian juga Tom menyampaikan telah adanya koordinasi dengan pihak BUMN, yang mana saat itu Menteri yang menjabat adalah Rini Sumarno. Kemudian ia pun menambahkan terkait dengan kebijakan yang ia tempuh, ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang pada saat itu meminta untuk adanya respon terkait dengan kenaikan harga pangan. Meski sidang Tom Lembong diundur dari kemarin menjadi hari ini, namun dari Majelis Hakim memastikan untuk sidang pembacaan tuntutan tetap akan digelar pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, Syafa.
Baik, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan wali kota Medan ini juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting yang juga disebut sebagai orang terdekat Bobi. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya, itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang, kita saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya ya wajib memberikan. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. The Golden Boys Medan Topan Ginting alias Top baru 4 bulan pindah tugas ke Pemprov Sumatera Utara dari Pemkot Medan. Ia pun langsung menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution. Sementara itu ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap KPK. Rasuli Effendi Siregar bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen di mana ia ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlihan Natolu Group. Mengecek jalan profit. Sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah. 5 orang dijadikan sebagai tersangka, salah satunya merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berinisial TOP. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan Preservasi Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial TOP yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Maka Saudara Kir dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker Pendidikan Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan.
Diketahui, operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025.